civil planting. Jadi, masyarakat Mesopotamia percaya bahwa makhluk seperti dia adalah hasil hubungan antara dewa dan manusia. Dan umur panjang dianggap bukti keilahian. Nah, kisah anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia dan menghasilkan Nephilim dalam Kejadian 6 itu seperti jawaban tandingan terhadap mitos-mitos seperti itu. Tapi alih-alih memuliakan makhluk-makhluk hybrid ini seperti dalam mitos Sumeria, Alkitab justru menggambarkan mereka sebagai penyebab kehancuran moral dan kekacauan dunia. Kitab Kejadian itu kayak bilang, hey, ini bukan karya dewa-dewa, ini pelanggaran fatal terhadap tatanan ciptaan Allah. Terus soal umur manusia, dalam mitos Mesopotamia, para pahlawan zaman purba hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi, Kejadian justru membatasi umur manusia di 120 tahun sedih. Lagi-lagi kayak teguran teologis. Manusia itu bukan dewa, dia hanya daging, dan Allah yang menetapkan batasnya. Satu hal lagi yang menarik. Dalam teks Sumeria seperti Atrahasis dan Enuma Elish, ada narasi bahwa dewa-dewa menciptakan manusia sebagai budak. Tapi mereka menyesal karena manusia makin banyak dan berisik. Jadi, semua stasiun plastik dan patnin sesafin manusia, konsep ini mirip-mirip. Tapi dalam Kejadian motif Tuhan bukan karena berisik, tapi karena kejahatan manusia sudah sangat parah. Jadi bisa kita simpulkan, penulis Kejadian tidak menyalin mitos kuno itu, tapi menyusunnya ulang dengan pesan teologis yang kuat. Allah dalam Kejadian bukan dewa sembarangan yang tersinggung, tapi pribadi yang kudus, sabar, dan adil, yang menghakimi karena dunia rusak secara moral, bukan sekadar ganggu ketenangan surgawi. Kamu mau kita susun ini sebagai bagian dari konten narasi renungan atau dibungkus gaya storytelling ala dokumenter? Bisa jadi bahan yang asik banget buat konten channel kamu. Lalu bagaimana pandangan atau penafsiran teolog modern ini? Nah, sekarang kita masuk ke pandangan teolog-teolog modern yang biasanya mencoba menyeimbangkan antara tafsiran historis kritis, narasi budaya, dan teologi Injili. Ada beberapa pendekatan penting yang biasanya dipegang tergantung latar teologi dan metodologinya. Yuk kita bahas poin-poin besarnya dulu. Haizon. Pendekatan historis kritis. Teolog seperti Klaus Westermann atau Gerhard von Rath memandang kisah ini sebagai refleksi dari mitos kuno yang direformulasi secara monoteistik. Mereka menyoroti bahwa Kejadian 6 bukan sekadar dongeng, tapi menyampaikan pesan teologis bahwa Allah murka terhadap rusaknya tatanan ciptaan. Jadi walaupun teks ini memuat unsur mitologis, maksud penulisnya adalah menegaskan kekudusan Allah dan batasan manusia. Yang kedua, pendekatan Injili konservatif, seperti yang dipegang oleh John H. Walton atau Kenneth Mathews. Mereka lebih hati-hati